saya Antono, kami dari Simpatik Tour Solo sebagai ownernya. Terima kasih dari keluarga besar pariwisata UNS Solo sudah berkenan hadir di gubuk kami sekaligus kantor kami di Simpatik Tour maupun di 9 wisata. Jadi suatu kehormatan buat saya kalau saya bisa membantu teman-teman mahasiswa yang merupakan salah satu alumni nantinya akan menjadikan calon pariwisata yang ada. Kemudian sebagai perkenalkan kami juga, kami dari Simpatik ini walaupun kita sudah lama, tapi tetap kami masih eksis di pariwisata. Jadi kebetulan juga dari sejak kecil sayanya, kemudian didukung dengan saya suka bahasa Inggris. Dari kecil itu suka saya melalang buana, karena kebetulan orang tua saya itu kerjanya hanya buruh, seorang tukang kayu, ibu seorang pedagang. Jadi setiap sekolah saya sering bolos kalau ada jam kosong maupun kegiatan yang mungkin jamnya pendek. Kemudian di SMP saya diperkenalkan bahasa Inggris, alhamdulillah saya bisa masuk di bahasa Inggrisnya, alhamdulillah. Kemudian saya sekolah di pariwisata di Aquari Semarang, yang merupakan cikal bakal saya menjadikan saya seperti ini, karena kawan dia di mukanya Akademi Pariwisata Semarang. Saya masuk tahun masuk 88. Ya, itu yang menjadikan alasan saya kenapa saya bisa dikatakan menguasai atau paling tidak saya mengawali kegiatan usaha ini. Walaupun tentunya berbagai macam tantangan, rintangan itu jelas ada. Karena sampai sekarang pun di usia yang 56, 58, saya kelahiran 68. Ya, itu yang menjadikan alasan saya kenapa saya merintis usaha tour and travel. Satu alasan suka traveling. Kalau dulu sekolah bolos untuk bepergian sama bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ada sesuatu instan, semua harus proses. Ya tadi saya cerita, awal kali bukanya saya ada di Aquari. Saya mendapatkan pengalaman dasar dari usaha perjalanan. Kemudian saya begitu tahun 92 saya selesai, walaupun harusnya selesainya 92 atau 93, saya sudah bekerja dulu di Puspatur, awalnya itu ada di Semarang. Kemudian sebelum itu juga saya freelance di Asokator Jogja, itu awal saya rintis. Kemudian ditambah dukungan dari saya bekerja tahun 93, saya dipanggil di Saitur. Itu yang menjadikan saya semakin bertambah. Ditambah lagi juga tempaan dari masing-masing perusahaan. Jujur aja, saya kalau kerja itu tidak mau diatur, karena kerja kita itu tidak seperti orang kantoran. 1 kali 1 tidak bisa. Bisa 2, bisa 3, bisa 1. Karena terus terang aja, itu ciri saya. Bahkan bapak saya itu juga bisa dikatakan saya sulit diatur, tapi saya bismillah, atas doa restu bapak ibu saya bisa menguasai pariwisata. Hingga saat ini harusnya istirahat, tapi alhamdulillah ini baru tadi pagi saya juga dapat tamu di bel dari langganan. Kemungkinan nanti tanggal di angka 23 saya berangkat ke
Jawa Timur. Itu langganan kita. Yang jelas Mas ya, sebenarnya waktu itu tidak begitu parah seperti sekarang ya. Karena apa? Saingannya tidak begitu tajam. Kita hanya kompetisinya apa? Kita berikan pelayanan yang terbaik itu siapa? Kalau sekarang tidak bisa Mas. Semurah belum tentu murah. Yang perlu mahal belum tentu fasilitas bagus. Semurahan belum tentu juga murahan banget. Ini yang menjadikan tantangan saya. Pada saat itu saya tadi kemarin cerita, saya waktu itu hanya di Kabupaten Sukoharjo hanya 2 biru. Kalau Solo 44 biru yang resmi loh. Belum yang termasuk anggota ASITA ini yang Anda lihat di situ. Itu Asosiasi Travel Agent, wadah dari suatu travel biru yang resmi. Makanya kemarin berkas kita sampaikan itu syarat-syaratnya. Saya didukung senior saya harus punya izin Mas kalau bisa. Nah, tantangannya yaitu tadi bahwa saya memberikan pelayanan, bukan memberikan harga, karena kita jasa Mas. Ya jelas ya. Tantangannya hanya apa? Tidak ada tantangan kecuali the first is service. Begitu kita memberikan bukti, bukan janji moto simpatik seperti itu. Ya, moto kita memberikan bukti, bukan janji. Nah ini yang sekarang menjadi varian. Janji-janjinya mulu, ternyata di lapangan amburadul. Dari mulai objek wisata terlalu banyak, ternyata yang hanya diajak jalan-jalan aja, tidak belanja. Begitu Mas. Tapi ujung-ujungnya tidak sampean, paling belanja jalan-jalan objek-objek yang diperkenalkan yang gratis. Nah itu yang menjadikan kadang-kadang harganya mereka murah. Alhamdulillah Mas, karena saya dididik oleh orang tua saya, walaupun saya itu orangnya badung, nakal dalam pengertian tanda kutip, karena keadaan aja orang tua saya kurang perhatian karena kerja tadi. Tapi kalau saya kerja tidak mau setengah-setengah. Saya dulu kan tidak secanggih sekarang. Jadi face to face kita biasanya pada waktu pulang kita gedeng, kita sampaikan. Selama sekian hari Bapak kita melayani pelayanan dari simpatik bagaimana. Silakan kritik baik armada, makan, objek wisata. Monggo Bapak berikan saran. Karena saya yakin tak ada manusia yang bermata. Demikian juga simpatik dalam melayani kami. Mungkin makannya nggak nyaman, maka hotelnya nggak bersih, bla 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 semua. Itu evaluasi jelas ada. Ya, walaupun saya jujur aja, yang namanya pelayanan itu tidak mungkin sempurna. Apalagi kalau pergi di lain daerah. Saya cerita dulu, nanti kalau di Surabaya cirinya pedas sama asin, kalau di Bali banyak rempahnya. Ya begitu rata-rata. Biasanya yang sering terjadi itu masalah makan. Tapi kalau masalah bis, hotel itu relatif. Karena apa? Ya ada harga, ada rupa. Itu tantangannya terutama biasanya terbentuk masalah makan. Tapi sejak awal kita sudah sampaikan. Jadi ya alhamdulillah ya, bukan kami tidak ada itu ada, jelas ada. Cuma diambil rata-rata dilalah ya. Itu tadi etos kita kerja. Seminim mungkin kita tidak membuat miss atau kita antisipasi dengan kita memaksimalkan keadaan yang kurang. Gitu ya. Kayak kemarin saya di Lombok. Dengan waktu harusnya 6 hari, harusnya tuh 6 hari, tidak bisa 5 hari. Tapi saya harus bagaimana menit 5 hari, harusnya jangan sampai pakai makan siang. Ya kita target sesuai, alhamdulillah saya dikasih mudah, kasih Allah. Ya itu hasilnya. Jadi dari dulu tekniknya apa, tepat waktu semua, tidak ada yang orang-orang seperti itu. Tapi ya kembali demikian juga keluarga, tidak mungkin saya ngasih waktu terlalu longgar. Walaupun ada spesialisasi
waktu itu kapan kita longgar, kita diskusi sama driver biasanya sama kru. Mas longgar enggak? Longgar, kasih waktu yang lebih gitu. Ya alhamdulillah hingga saat ini sampai fatal itu jujur aja itu waktu saya malah justru ikut orang karena kan ada strukturnya mas, ada manajer, staff, marketing. Kadang saya minta di sini yang tidak ada kasih di sini. Saya mau nggak mau ya ikut aturan dan ini mau sama ini akhirnya ya itu komplain mesti. Dan itu yang membiarkan saya nggak kerasan ikut orang. 7 tahun saya 7 perusahaan keluar. Itu menjadikan saya kenapa memanage supaya tidak masih bertahan itu. Mereka melihat saya, termasuk yang tadi pagi jam 5 saya subuh di bel untuk berangkat besok tanggal 23 insya Allah. Ya. Oh ya, kalau saya mengaturnya gini mas, kita ngakui salah dulu. Ya, termasuk izin pak tadi memang itu yang diminta beliau, tapi kalau kami salah ya monggo kalau mau ditindaklanjuti tetap jalan atau kita berubah. Kita demokrasi ya, misalnya kita komplain rusak bis ya mau nggak kamu tadi ya ganti. Saya ditanya mas ini perbaikannya sampai berapa jam dalam saya di bidik. Saya tanya kru bis dulu, mampunya berapa jam. Kalau bis sudah angkat-angkat, kru bis jangan bis rusak mas. Kirim mas. Yang membawa dia harus ngirim. Jadi saya konsultasi dulu. Bis ini rusak parah. Itu kalau kerusakan bis. Kalau materi objek wisata, ternyata untuk roto jalannya rusak. Akhirnya kan dari ya kita tawarkan mau diganti mana dengan harga yang sama, tiketnya sama pak. Tapi kalau bapak tiketnya minta di Ancol, tapi minta di Dufan ya tidak bisa. Nah gitu. Alhamdulillah saya dikasih Allah bisa menghidupi dari anak saya kecil, kemudian sampai sudah dewasa, kemudian bisa mandiri. Saya dulu mereka sendiri yang menganggap saya sukses, tapi saya tidak merasa saya. Bahkan bisa dikatakan saya malu dengan junior saya sudah bisa beli ini beli itu. Nah, tapi kalau saya ya jujur aja, cerita pagi ini tadi saya dengar, alhamdulillah saya masih bisa mawas diri masuk ini. Artinya selama saya bekerja tidak membuat kesalahan yang sangat fatal sekali. Kalau sudah fatal itu juga pernah ada, cuma itu ada orang ketiga, entah saya nggak bisa berangkat, akhirnya hasilnya nggak maksimal. Wah iya. Nah gitu mas, jadi dia permintaan khusus. Kalau ibu juga gitu, biasanya Bu Akil, Bu Sekda atau Bu Agus Santoso tanggal kosong tanggal berapa mas? Termasuk yang ini tadi, tadi juga tanya dulu tanggal kosong kapan? Pak hari ini Desember, alhamdulillah saya nggak ada. Nanti Januari ada. Nah jadi intinya saya nggak pernah mengatakan diri Pak apa yang saya lakukan. Cuma kadang saya jujur mas, mirisnya itu kadang saya malah komplain sama tamu. Dia walikan akhirnya tamu itu udah jadi pakai kita. Saya langsung toleh mas, saya orang Semarang jadi apa-apa ditanggapi sini tak tahu sini kita kerja mas. Justru ya akhirnya saya sadar ternyata di atasnya masih ada yang di atas. Jadi kita nggak bisa menyombongkan diri. Dia pembeli raja mau ngomong apa terus akhirnya saya sadar ya sudah. Ya kalau nggak kembali lagi sama saya ya sudah, memang itu bukan kesalahan dia, kesalahan saya, begitu maksudnya. Kalau secara pribadi itu ada kurun masanya. Kalau masa saya masih muda, waktu saya disuruh tarik sampah, ya saya genjot. Saya masih mau putar balik tidur, kita tidur di bis, habis guiding kita tidur. Sampai di wisata mau saya dibangun dengan seberapapun suksesnya Rosalia ini masih di atas Pak Roso
contoh gitu. Iya. Tapi masanya dia masih jadi kondektur mas, tukang ngerti bis, dia harus turun naik bis, itu ada masanya. Ya ini saatnya itu tadi, saya harus dikurangi karena besok yang kita bawa apa? Tapi tanpa mengurangi profesional kita. Contohnya terjadi sama Kartika S kemarin, Roger. Saya harus bagaimana fake, bahkan amit saya sampai saya nangis. Pak, saya akui loh, usia jenengan masih gesit satu. Ada yang ngomong gitu mas. Saya nggak minta tanggapan. Ada yang ngomong kayak gitu. Maaf ya, ini bukan dia. Ini ya, karena Anda nuntut. Pertanyaannya ya seperti itu. Yang saya jalani ya biasa aja. Siapapun itu pembeli, entah itu tukang becak, entah itu VIP, ya saya amalkan, layani. Entah kampung ya saya layani. Kampungku dewe sing harus seperti ini, akhirnya saya tombok ya tak lakoni mas.